Sadarkah kita, Bu Retno, atau pemerintah yang menyuarakan sikap Indonesia dalam pernyataan sikap di United Nation Plaza kemarin? Masuk ke situ ya, saya perhatiin ini ponakan-ponakan tidak ada namanya pendidikan kewarganegaraan bahasa Indonesia atas dasar apa internasionalisasi mungkin ya. Siapapun katanya, siapapun yang menghina Palestina akan langsung ditangkap. Nah, jadi tidak salah kalau saya mengatakan tadi, tanda kutipnya tadi, kesaktian Palestina, karena saya lihat cukup sakti nih Palestina ternyata di negara saya ini. Sebelum melanjutkan, kami informasikan, konten ini berisi narasi atau visual mengenai ilmu pengetahuan dan berita yang mungkin saja masih ada kesalahan atau belum sesuai dengan sudut pandang Anda. Reaksi Nusantara mengajak Anda untuk mempelajari materi di dalam video ini, sebagai edukasi sekaligus mengkoreksi dan validitas materi yang terkandung di dalamnya dari sudut pandang Anda atau dari narasumber yang berbeda. Simak materi video ini sampai selesai supaya benar-benar paham sebelum Anda berkomentar. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya mereka bisa memberi dan berbagi pengetahuan bersama kita. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Jangan lupa like and subscribe. Om Rahayu, Ya. Horas, Tulang Jenderal. Di samping yang sudah disampaikan oleh Tulang Jenderal, saya mau mengutip satu quote dari kata penjajah, ya, penjajah atau penjajahan itu. Kalau menurut saya, penjajahan itu bisa dilakukan oleh bangsa sendiri terhadap sesama bangsa. Penjajahan itu tidak selalu dalam bentuk fisik, namun juga bentuk ideologi. Saya merenung-renung gitu ya. Sadarkah kita, kalau kita untuk beribadah di tempat yang belum memenuhi persyaratan administrasi pembangunan rumah ibadat, harus dihentikan ibadahnya, atau dilarang dengan alasan menunggu masyarakat supaya kondusif. Sedangkan kelompok agama tertentu lainnya menutup jalan utama di Jakarta melakukan ibadah dalam rangka protes kepada pemerintah boleh. Sadar nggak kita kalau aturan penistaan dan penodaan agama tidak berlaku untuk satu agama tertentu dan hanya dapat diterapkan untuk agama-agama lain karena tidak mempunyai delik aduan. Sekalipun ada delik aduan, tetap saja bukan merupakan penistaan agama. Bukankah ini bentuk penjajahan non-fisik terhadap anak bangsa? Dan masih banyak praktek-praktek penjajahan dengan teknik smooth dan pendekatan. Sadarkah kita jika pemerintah sikapnya dan sebagian sikap masyarakat terkait pertikaian Israel dan Hamas masih saja cenderung berdalih membela korban sipil di pihak Hamas maupun sebagian korban sipil di Palestina keturunan Yahudi, keturunan Arab, keturunan Samaria atas nama Palestina. Sadarkah kita, Bu Retno, atau pemerintah yang menyuarakan sikap Indonesia dalam pernyataan sikap di United Nation Plaza kemarin? Di mana peran Indonesia sebagai negara non-blok atau anggota Dewan Keamanan PBB kalau ternyata hanya membela Hamas tapi mengutuk Israel? Pertanyaan saya kepada Pak Paul sama Tulang Jenderal. Satu, kalau firman Tuhan di dalam Kejadian 27 ayat 29 dianggap masih sakral dan masih berlaku untuk bangsa Israel dari dahulu hingga sekarang, tolong Pak Paul jawab. Bukankah Indonesia sekarang sudah dikutuk oleh Tuhan? Untuk Tulang Jenderal, menurut pengamatan Tulang Jenderal, kira-kira terminologi atau paradigma apa yang sedang didengungkan untuk membela pro Hamas atau anti Israel yang sedang dipolarisasi tentang kalimat penjajah dalam kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu aja Pak Paul sama Tulang Jenderal. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Ya, Jakarta Sihol dulu, lanjut. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam Pak Tobing. Luar biasa. Tulang, selamat malam Pak Paul. Selamat malam semuanya. Saya mungkin ini Pak Abang Boru ya, ada dua mungkin, satu pendapat ya, satu ada pertanyaan. Jadi pendapat saya ya, kalau kita lihat konteks konflik Israel dan Palestina, ini kita sebagai orang Kristen nampaknya juga terbawa
pada akhirnya ke dalam konteks agama, ya, karena memang berdasarkan ajaran Alkitab ya dan juga dogma, tapi di sisi lain ada juga teman-teman kita di sebelah. Tapi saya setuju dengan Pak Hendro Priyono dan juga tadi statement Pak Tobing ya. Kalau dalam konteks NKRI, saya kok lebih melihatnya ini adalah konflik ya yang terkait dengan perdamaian dan kemanusiaan. Artinya yang tadi disinggung yang ikut ketertiban dunia segala macam itu pendekatannya lebih tepat. Nah, indikasinya apa? Kalau kita lihat ini kan yang ribut, quote unquote ribut berdebat di berbagai media sosial ya. Itu kan yang kita dari agama Samawi kan. Tapi agama-agama di luar Samawi, katakanlah Konghucu, Buddha, Hindu, hampir tidak ada pendapatnya ya terkait konflik itu. Ataupun kalau ada, mungkin terdistorsi dengan adanya pendapat antara kita Kristen dengan Muslim. Jadi mungkin kalaupun kita mau terlibat, ya pendekatannya adalah pendekatan perdamaian dan ketertiban dunia. Atau titik ekstrim tidak terlibat sama sekali, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyoroti tentang Pancasila. Jadi ini juga satu fenomena Pak Tobing ya, 20 tahun terakhir. Saya kadang bingung tuh, di Jakarta banyak sekolah internasional dengan kurikulum internasional. Kebetulan beberapa ponakan, kalau anak saya tetap sekolah di sekolah swasta nasional lah ya. Masuk ke situ ya, saya perhatiin ponakan-ponakan tidak ada namanya pendidikan kewarganegaraan bahasa Indonesia atas dasar internasionalisasi mungkin ya, warga dunia segala macam. Malah nilai-nilai secara global yang lebih dikedepankan. Saya rasa juga mungkin salah satunya ke depannya kita harus membatasi lah ya. Kalaupun ada sekolah internasional di Jakarta, ya itu hanya konsumsinya untuk warga negara asing. Tidak seperti sekarang warga negara Indonesia juga bisa, dan itu bahkan dari anak-anak. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, ini saya minta pendapat Pak Tobing ya. Kalau kita lihat dari aspek militer, kita ingat waktu tahun 72 ketika Olimpiade Munchen ya, di mana 12 kalau nggak salah beberapa orang ya olahragawan Israel diculik. Nah, waktu itu masih Fatah kan, Hamas belum ada. Nah itu ada tim khusus Israel, satu persatu orangnya dihabisin, bahkan ada filmnya kan Munich ya. NTB juga kita lihat. Nah pertanyaan saya Pak Tobing ya, dari aspek saya yakin kemampuan Israel sekarang pasti jauh lebih canggih lah dari dulu ya. Kenapa sih nggak dibuat operasi seperti 72 Munchen ya? Orangnya kan udah bisa diidentifikasi satu-satunya ya, sayap militernya lah, pemimpin politiknya segala macam ya. Mungkin kalau itu bisa korban bisa lebih dipersempit, tapi tentunya juga dengan ini ya, ada risiko juga akan tumbuh lagi pemimpin lain. Kemudian jalur logistik dipotong lah. Udah jelas itu bukan udah jelas lah. Udah dapat diduga kalau beli sendiri kan nggak mungkin ya. Suplai yang paling mungkin ya dari negara tetangga, katanya Iran dan segala macam ya, atau China. Potong aja jalur logistiknya untuk amunisi. Itu mungkin beberapa concern saya dan juga pertanyaan untuk Pak Tobing. Terima kasih. Selamat malam. Lanjut dulu ya. Salam, selamat malam. Shalom. Horas Pak Jenderal. Pak Paul, ini untuk Pak Jenderal ya. Ini ya. Jika kita membaca ya tema ini yang Pak Paul angkat, yang ada di benak saya pastinya tertuju salah satunya adalah pada anak-anak sekolah yang ternyata menjadi korban langsung dari tanda kutip kesaktian Palestina ini di Indonesia. Ya. Nah, sampai-sampai pihak kepolisian juga buat pernyataan yang dimuat di salah satu media bahwasanya siapapun yang menghina Palestina akan langsung ditangkap. Nah, jadi tidak salah kalau saya mengatakan tadi, tanda kutipnya tadi kesaktian Palestina, karena saya lihat cukup sakti nih Palestina ternyata di negara saya ini. Nah, kemudian jika dilihat lagi ke belakang,
dengan kasusnya Pak Paul ya, saya pernah waktu itu lagi hangat-hangatnya, saya pernah lihat di FB-nya Mabes Humas Polri, bahwa di situ reaksinya netizen itu cukup banyak ya untuk memberikan data-data, fakta-fakta yang dilakukan oleh pihak yang lebih duluan gitu ya, dari seberang, yang lebih banyak bukti, lebih banyak dan lebih lama ya. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Jenderal ini ya, apa sebenarnya yang sedang dibangun oleh pihak kepolisian pada kita nih orang-orang awam, rakyat jelata lah yang bisa dianggap begitu ya. Nah, maaf kalau saya ada satu, ini kan namanya praduga ya. Jadi saya berpraduga bahwa saat ini kayak seperti saat dibangun suatu ketakutan di kalangan orang-orang minoritas ini gitu. Itu pertanyaan satu. Yang kedua, bahwasanya Menteri Luar Negeri kita di pidato di PBB itu salah satu yang dia sebutkan adalah bahwa ada pernyataannya begini, bahwa katanya dunia internasional itu berhutang budi pada Palestina, ya kan? Nah, saya sebagai orang awam lagi berpikir begini, hutang budi apa dunia pada Palestina? Karena setahu saya juga bahwa yang banyak peraih Nobel untuk kemanusiaan paling banyak itu dari Israel. Nah, ini menjadi pernyataan saya karena benak saya langsung ke sana. Kalau Yahudi Israel jelas seluruh dunia mengakui peran mereka dalam membangun peradaban dunia. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Jenderal, apakah yang tersirat atau adakah yang tersirat di balik pernyataan dunia internasional berhutang budi pada Palestina ini? Dan bagaimana reaksi dunia internasional dengan pernyataan Pak Menteri ini? Pak Menteri ini. Begitu aja. Thank you, Pak Paul. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.